Rangkuman materi Informatika Kurikulum Merdeka kelas 7 semester 1 dan 2. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, Informatika untuk pelajar SMP. 1. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Belajar informatika memungkinkan kamu memahami teknologi serta cara kerjanya, sehingga kamu dapat menggunakannya secara efektif dan aman. Berikut beberapa alasan mengapa perlu belajar informatika. Yang pertama, memahami dasar-dasar penggunaan perangkat dan perangkat lunak komputer. Menjadi lebih efisien dalam melakukan pekerjaan sekolah atau tugas-tugas lainnya dengan memanfaatkan teknologi. Meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah. Siap menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin tergantung pada teknologi. Berikutnya, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Mata pelajaran informatika di SMP akan membantu kamu mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar serta keterampilan praktis dalam penggunaan teknologi. Beberapa topik yang akan kamu pelajari meliputi pengenalan komputer dan perangkat kerasnya, penggunaan perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata dan spreadsheet, pemrograman dasar dan logika pemrograman, keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Pelajaran informatika tidak hanya mengajarkan tentang teknologi, tetapi juga mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila. Beberapa nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan pembelajaran informatika adalah: yang pertama, kemandirian. Belajar informatika membantu pelajar menjadi mandiri dalam menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya, gotong royong. Mempelajari bekerja dalam kelompok dalam pembelajaran informatika mendorong pelajar untuk bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Informatika mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain melalui teknologi. Selanjutnya, bagian B, pengantar keterampilan generik. 1. Bekerja dalam kelompok. Keterampilan bekerja dalam kelompok penting untuk berhasil di dunia kerja. Dalam pembelajaran informatika, kamu akan belajar bagaimana berkolaborasi dengan anggota kelompok lain dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Menghargai pendapat dan ide dari anggota kelompok lain. Membagi tugas secara adil dan efisien untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. 2. Mengkomunikasikan hasil kerja. Kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil kerja dengan jelas dan efektif sangat penting. Dalam pembelajaran informatika, kamu akan belajar menyusun laporan atau proyek dalam format yang mudah dipahami oleh pembaca, menggunakan grafik, tabel, dan ilustrasi untuk memperjelas informasi, mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri dan jelas. Rangkuman materi informatika kelas 7 bab 2 berpikir komputasional. Kita mulai dengan apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang disusun secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah pondasi dalam pemrograman komputer dan membantu kita menjalankan tugas-tugas dengan efisien. Mari kita lihat contoh algoritma sederhana. 1. Mulai. 2. Baca angka pertama. 3. Baca angka kedua. 4. Jumlahkan angka pertama dan kedua. 5. Tampilkan hasil penjumlahan. 6. Selesai. Dalam algoritma di atas, langkah-langkahnya sangat jelas dan struktural. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah memahami cara kerjanya dan mengikutinya dengan benar. Selanjutnya, optimalisasi penjadwalan. Optimalisasi penjadwalan adalah penggunaan algoritma untuk mengatur tugas dan sumber daya secara efisien. Ini sangat penting dalam dunia komputasi karena dengan menggunakan algoritma yang tepat, kita dapat menghemat waktu dan energi kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, bayangkan kita memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang optimal, kita dapat mengatur tugas-tugas ini dalam urutan yang terbaik, sehingga menghasilkan hasil yang optimal juga.
Berikut adalah beberapa jenis algoritma penjadwalan yang sering digunakan. First come, first serve. Tugas-tugas dieksekusi sesuai urutan kedatangannya. Short job, next. Tugas dengan estimasi waktu paling pendek dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya, round robin. Setiap tugas dieksekusi dalam interval waktu yang sama sebelum beralih ke tugas berikutnya. Selanjutnya, struktur data. Struktur data adalah cara kita menyimpan dan mengatur data dalam komputer. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, kita dapat dengan efisien mengakses, menyimpan, dan memanipulasi data. Beberapa contoh struktur data yang umum digunakan antara lain array, yaitu kumpulan elemen yang diindeks dan memiliki tipe data yang sama. Linked list, serangkaian simpul yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan pointer. Stack, struktur data yang bekerja dengan prinsip last in, first out. Queue, struktur data yang bekerja dengan prinsip first in, first out. Selanjutnya, representasi data. Representasi data adalah cara kita menggambarkan data menggunakan simbol dan format yang dapat dipahami oleh komputer. Dalam dunia komputasi, kita menggunakan berbagai jenis representasi data seperti bilangan biner, tabel, grafik, dan sebagainya. Misalnya, kita dapat mewakili angka 6 dalam bentuk 0110 dalam bilangan biner. Representasi data yang tepat sangat penting untuk memastikan data kita tetap akurat dan dapat diproses dengan benar oleh komputer. Dalam dunia komputasi, terdapat berbagai algoritma yang digunakan untuk mengkonversi dan memanipulasi data dengan efisien. Bab 3, kelas 7, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita mulai dengan pengenalan antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer melalui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Dengan antarmuka pengguna, kita dapat memasukkan perintah, mengatur pengaturan, dan melihat hasil dari apa yang kita lakukan di komputer. Ada dua jenis antarmuka pengguna yang umum digunakan. Pertama, antarmuka pengguna grafis. Kedua, antarmuka pengguna baris perintah. Antarmuka pengguna grafis adalah jenis antarmuka pengguna yang paling umum digunakan. Pada antarmuka GUI, kita dapat melihat elemen visual seperti ikon, menu, dan jendela. Kita dapat berinteraksi dengan komputer dengan mengklik ikon, menjalankan program, menyimpan file, dan melakukan banyak hal lainnya dengan bantuan mouse atau keyboard. Sedangkan antarmuka pengguna baris perintah adalah bentuk antarmuka pengguna yang lebih sederhana dan berbasis teks. Pada antarmuka CLI, kita memberikan perintah melalui barisan teks dan komputer akan memberikan respon sesuai dengan perintah yang diberikan. CLI biasanya digunakan oleh pengguna yang lebih ahli dalam penggunaan komputer. Sekarang kita akan belajar tentang folder dan file. Kamu pasti sering melihat dan menggunakan folder dan file di komputermu. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Pertama, ekstensi file. Ekstensi file adalah bagian dari nama file yang menunjukkan jenis atau format file tersebut. Contohnya, file dengan ekstensi docx menunjukkan bahwa itu adalah file dokumen Microsoft Word. Sedangkan file dengan ekstensi JPEG menunjukkan bahwa itu adalah file gambar. Pahami ekstensi file yang umum digunakan agar kamu bisa menggunakan file dengan benar. Berikutnya, pengelolaan folder. Folder adalah tempat untuk menyimpan dan mengatur file. Dengan menggunakan folder, kamu dapat mengorganisir file-filemu agar lebih mudah ditemukan dan diakses. Berikut adalah beberapa tips untuk pengelolaan folder yang baik. Buatlah folder-folder berdasarkan topik atau kategori file. Beri nama folder yang jelas dan deskriptif. Gunakan subfolder jika diperlukan. Urutkan file dalam folder secara teratur. Selanjutnya, pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Jika kamu menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan file yang bisa kamu gunakan. Membuat file baru, menghapus file yang tidak diperlukan, mengganti nama file, menggabungkan file dalam satu folder, mencari file dengan cepat menggunakan fitur pencarian,
Selanjutnya, peramban dan search engine. Peramban atau web browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman-halaman web. Beberapa peramban yang populer adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Peramban memungkinkan kita untuk membuka dan menjelajahi halaman web dengan mudah. Sedangkan search engine adalah alat yang digunakan untuk mencari konten di internet, seperti Google Search dan Bing. Dengan menggunakan search engine, kita dapat menemukan informasi yang kita butuhkan dengan cepat dan mudah. Ketika menggunakan search engine, pastikan untuk menggunakan kata kunci yang relevan agar hasil pencarian lebih akurat. Selanjutnya, surel. Seiring perkembangan teknologi, surel atau email menjadi salah satu cara berkomunikasi secara elektronik yang paling umum digunakan. Surel memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima pesan, menampilkan file, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu ingat tentang surel. Surel memiliki alamat pengirim dan penerima. Subjek surel digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi surel. Pesan surel dapat berupa teks, gambar, atau file lampiran. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan jelas di surelmu. Sekarang, kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran, terutama pengolah kata. Pengolah kata adalah salah satu perangkat lunak yang paling umum digunakan di kantor. Sejarah perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata telah ada sejak tahun 1970-an. Pada awalnya, pengolah kata adalah mesin mekanis yang digunakan untuk mengetik dan menghasilkan dokumen dengan lebih cepat. Kemudian, pengolah kata menjadi elektronik dan kini menjadi perangkat lunak yang digunakan secara luas di komputer. Pengolahan kata mekanis. Pada awalnya, mesin mekanis seperti mesin tik digunakan untuk mengetik dokumen, membuat salinan, dan melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pengolahan kata. Mesin tik mekanis bekerja dengan menekan tombol-tombol yang menggerakkan pita dan menghasilkan teks tertulis. Pengolah kata elektromekanis dan elektronik. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, mesin tik mekanis digantikan oleh mesin tik elektromekanis yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian, perkembangan teknologi komputer menghasilkan pengolah kata elektronik seperti Wang OS dan Xerox Alto yang memungkinkan pengguna untuk mengetik dan mengedit dokumen dengan lebih mudah. Perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word dan Google Docs adalah contoh pengolah kata modern yang banyak digunakan saat ini. Dengan perangkat lunak pengolah kata, kita dapat menulis, mengedit, dan memformat dokumen dengan berbagai fitur yang tersedia. Beberapa fitur yang umum ditemukan dalam aplikasi pengolah kata adalah pemformatan teks seperti pemilihan font, ukuran, dan gaya huruf, pengaturan halaman dan margin, penyisipan gambar dan tabel, pembuatan daftar dan pengaturan paragraf. Bab 4, sistem komputer. Kita mulai dengan bagian A, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Inilah yang memberikan bentuk fisik dari komputer yang kita gunakan. Berikut ini beberapa komponen utama dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan informasi atau perintah ke dalam komputer. Contoh perangkat masukan adalah keyboard yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu atau objek pada layar komputer. Mikrofon digunakan untuk merekam suara atau perintah suara yang kemudian akan diterjemahkan oleh komputer. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format elektronik yang dapat digunakan oleh komputer. Berikutnya, perangkat pemproses. Pemproses adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan tugas komputer. Prosesor atau CPU adalah contoh pemproses yang paling penting dalam komputer. CPU menjalankan instruksi-instruksi program
dan mengendalikan operasi komputer lainnya. Berikutnya, alat output atau output device. Alat output adalah perangkat yang menghasilkan informasi atau hasil dari komputer. Contoh perangkat output adalah layar yang menampilkan teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh komputer. Ada printer yang mencetak dokumen atau gambar yang dihasilkan oleh komputer. Ada speaker yang menghasilkan suara dan musik yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya, piranti penyimpanan sekunder. Piranti penyimpanan sekunder adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam jangka waktu yang lebih lama. Contoh piranti penyimpanan sekunder adalah hard drive, digunakan untuk menyimpan data dan program dalam komputer. Flash drive berfungsi sebagai penyimpanan portable untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. DVD atau CD drive digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD atau DVD. Piranti lainnya. Selain perangkat masukan, pemproses, keluaran, dan penyimpanan sekunder, ada juga piranti keras lainnya yang membantu menjalankan tugas-tugas komputer. Contoh piranti keras lainnya antara lain ada motherboard, yaitu papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen perangkat keras. RAM atau Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Power supply yang menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Berikutnya, spesifikasi perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras merujuk pada karakteristik teknis dari komponen perangkat keras, seperti kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan jumlah port yang tersedia. Spesifikasi perangkat keras yang lebih baik biasanya berarti performa komputer yang lebih baik pula. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah bagian dari komputer yang tidak bisa kita lihat atau sentuh secara fisik. Namun, perangkat lunak ini berperan penting dalam menjalankan komputer dan melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh pengguna. Berikut ini adalah dua jenis perangkat lunak yang terkait dengan sistem komputer. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan operasi dasar komputer. Sistem operasi memiliki tugas-tugas seperti memulai komputer, mengelola perangkat keras, menjalankan program, dan menyimpan serta mengambil data dari piranti penyimpanan. Contoh sistem operasi antara lain Windows, Mac OS, dan Linux. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik, seperti mengedit gambar, menulis dokumen, atau memutar musik. Program aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari mereka. Contoh program aplikasi antara lain Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan iTunes. Kita masuk ke bagian C, interaksi antar perangkat. Selain berfungsi secara independen, perangkat keras dan perangkat lunak juga berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan tugas-tugas komputer. Salah satu contoh interaksi antar perangkat adalah sistem closed circuit television atau CCTV, di mana kamera sebagai perangkat masukan merekam gambar dan video yang kemudian ditampilkan pada layar sebagai perangkat output untuk pengawasan. Bagian D, permasalahan dan spesifikasi perangkat keras. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, permasalahan dan spesifikasi perangkat keras juga menjadi perhatian penting. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul meliputi kerusakan perangkat keras, kekurangan daya komputasi, dan keterbatasan penyimpanan. Oleh karena itu, penting untuk memilih perangkat keras dengan spesifikasi yang cocok untuk kebutuhanmu. Bagian E, bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem angka yang menggunakan hanya dua digit, yaitu 0 dan 1. Pada sistem komputer, bilangan biner digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Misalnya, 1 melambangkan hidup atau nyala, dan 0 melambangkan mati atau padam. Dengan menggunakan kombinasi 0 dan 1, komputer dapat mempresentasikan dan memanipulasi berbagai jenis data. Contoh yang pertama adalah mesin fax dan modem. Mesin fax dan modem
adalah contoh penggunaan bilangan biner dalam komunikasi data. Saat mengirim dokumen melalui mesin fax, dokumen tersebut diubah menjadi sinyal biner yang dikirim melalui saluran telepon. Begitu sinyal diterima di ujung penerima, sinyal itu dikonversi kembali menjadi gambar atau teks oleh mesin fax penerima. 2. Menghitung lebih dari 31. Dalam sistem bilangan desimal, ketika kita mencapai angka 9, angka berikutnya adalah 10. Namun, dalam bilangan biner, kita hanya memiliki 0 dan 1. Jadi, ketika menambahkan 1 ke 1, kita harus menggunakan 10 sebagai representasi hasil. Dalam sistem ini, 10 mewakili angka 2. 3. Lebih lanjut tentang bilangan biner. Bilangan biner juga digunakan dalam pengkodaan data dan representasi grafis. Misalnya, dalam pengodaan karakter komputer, setiap huruf dan simbol memiliki representasi biner yang unik. Selain itu, dalam grafika komputer, piksel atau titik gambar digambarkan menggunakan kombinasi biner untuk menciptakan gambar dan animasi. Bab 5. Kita mulai dengan bagian A, pengantar jaringan komputer dan internet. Salah satu aspek yang paling menarik dari internet adalah World Wide Web. World Wide Web adalah salah satu layanan yang tersedia di internet yang memungkinkan kamu untuk mengakses berbagai situs web, mengirim dan menerima email, bertukar pesan, dan menjalankan aplikasi online. Dengan World Wide Web, kamu dapat menjelajahi berbagai informasi di seluruh dunia dengan mudah. Selanjutnya, koneksi internet. Ada beberapa cara untuk terhubung ke internet, dan salah satunya adalah menggunakan wireless LAN atau Wi-Fi. Wi-Fi sangat populer karena memungkinkan kamu untuk terhubung ke internet secara nirkabel menggunakan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone. Dengan Wi-Fi, kamu dapat mengakses internet di rumah, kafe, atau tempat lain yang menyediakan koneksi nirkabel. Selain menggunakan Wi-Fi, kamu juga bisa menggunakan tethering. Tethering adalah cara untuk menghubungkan perangkatmu ke internet melalui koneksi data dari ponsel pintarmu. Kamu dapat menggunakan fitur tethering yang ada di ponselmu untuk berbagi koneksi data ke perangkat lain seperti laptop atau tablet. Tethering sangat berguna saat kamu sedang bepergian dan tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia. Selanjutnya, proteksi data dan file. Penting untuk melindungi data dan filemu saat terhubung ke jaringan komputer dan internet. Salah satu metode yang umum digunakan untuk melindungi data adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak memiliki kunci enkripsi. Berikut cara kerja enkripsi. Enkripsi bekerja dengan menggunakan algoritma matematis untuk mengubah teks biasa menjadi teks yang terenkripsi. Kemudian, teks terenkripsi ini hanya dapat dibaca menggunakan kunci enkripsi yang sesuai. Fitur enkripsi biasanya tersedia di aplikasi dan sistem operasi untuk melindungi file, folder, dan pesanmu. Yang kedua, Caesar Cipher. Salah satu contoh sederhana dari enkripsi adalah Caesar Cipher. Caesar Cipher menggunakan metode pergeseran karakter untuk mengenkripsi teks. Misalnya, dengan menggeser setiap huruf 3 langkah ke kanan, hello akan menjadi hor. Untuk membaca teks terenkripsi, kamu hanya perlu menggeser setiap huruf 3 langkah ke kiri. Caesar Cipher adalah salah satu metode enkripsi yang mudah dipahami dan sering digunakan pada tingkat pemula. Bab 6. Kita mulai dengan bagian A, mengenal data. Data adalah kumpulan informasi yang terdiri dari fakta-fakta atau angka-angka. Data bisa berupa hasil penelitian, studi kasus, atau data observasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data juga memiliki satuan ukuran yang menggambarkan jenis data yang sedang kita analisis. Ada beberapa jenis satuan ukuran data, antara lain data kategorikal, yaitu data yang dibagi menjadi beberapa kategori atau kelompok. Misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, atau tingkat pendidikan, SD, SMP, atau SMA. Data ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk diagram batang atau pie chart.
Yang kedua, data numerik adalah data yang terdiri dari angka-angka. Data ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit, yaitu data yang hanya bisa memiliki nilai tertentu, misalnya jumlah siswa di sebuah kelas. Ada juga yang namanya data kontinu, yaitu data yang bisa memiliki nilai di antara dua angka, misalnya tinggi badan seseorang. Selanjutnya, perkakas pengolah lembar kerja. Untuk menganalisis data dengan efektif, kita perlu menggunakan beberapa perkakas pengolah lembar kerja. Berikut ini adalah beberapa perkakas yang berguna dalam pengolahan analisis data. Yang pertama, worksheet. Worksheet adalah lembaran kerja dalam program pengolah data seperti Microsoft Excel. Di worksheet ini, kita bisa menampilkan dan mengolah data-data yang telah kita miliki. Misalnya, menghitung rata-rata nilai siswa atau membuat grafik berdasarkan data tersebut. Kedua, Brisbane. Jika kita memiliki data yang sangat banyak, Brisbane bisa berguna untuk mengunci baris atau kolom tertentu agar tetap terlihat pada layar. Hal ini berguna agar kita bisa melihat data dengan lebih mudah dan efisien saat melakukan analisis data. Yang ketiga, cell reference. Cell reference adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menghubungkan data antara satu sel dengan sel lainnya. Misalnya, jika kita ingin menjumlahkan angka pada sel A1 dan B1, kita bisa menggunakan formula sama dengan A1 tambah B1 di sel C1. Yang keempat, format sel. Fitur format sel memungkinkan kita untuk mengubah tampilan data dalam sel. Kita bisa mengubah format angka menjadi mata uang, mengatur jumlah desimal, atau mengubah warna latar belakang sel sesuai dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, bagian C, pengolahan data dasar. Yang pertama, fungsi dasar. Fungsi dasar merupakan operasi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya, kita bisa menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan angka-angka pada beberapa sel, atau menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata. Yang kedua, fungsi statistik dasar. Fungsi statistik dasar memungkinkan kita untuk menghitung statistik dasar dari suatu rangkaian data. Misalnya, kita bisa menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah data, atau menggunakan fungsi max untuk mencari nilai maksimum. Yang ketiga, logical function. Logical function adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan atau mengembalikan hasil berupa benar atau salah. Misalnya, kita bisa menggunakan fungsi if untuk menguji suatu kondisi dan memberikan hasil berbeda berdasarkan kondisi tersebut. Selanjutnya, pengolahan data lanjutan. Selain pengolahan data dasar, kita juga perlu menguasai beberapa teknik pengolahan data lanjutan. Berikut adalah beberapa teknik yang berguna dalam analisis data. Yang pertama, sort. Sort adalah teknik pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kita bisa mengurutkan data siswa berdasarkan nama secara alfabet atau berdasarkan nilai secara menurun. Yang kedua, filter. Filter adalah teknik penyaringan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kita bisa menyaring data siswa berdasarkan kelas atau jenis kelamin. Ketiga, data validation. Data validation adalah teknik validasi data untuk memastikan data yang diinput sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Misalnya, kita bisa membatasi data tanggal lahir siswa hanya dari tahun 2000 hingga 2010. Keempat, share and protect. Share and protect adalah teknik untuk membagikan data kepada orang lain dan melindungi data dari pengubahan yang tidak diizinkan. Misalnya, kita bisa membagikan lembar kerja dengan teman sekelas, tapi hanya memperbolehkannya mengedit beberapa bagian tertentu. Selanjutnya, kasus analisis data unplug. Terakhir, kita akan melihat beberapa kasus analisis data yang bisa dilakukan secara praktis tanpa menggunakan perangkat teknologi. Di sini, kita akan menggunakan metode analisis data tradisional seperti diagram, grafik, dan tabel.
Misalnya, kita bisa mengumpulkan data tinggi badan seluruh anggota kelas, kemudian mencari rata-rata, median, dan modus tinggi badan tersebut. Dari data ini, kita bisa mengidentifikasi pola atau karakteristik kelas dalam hal tinggi badan. Bab 7, algoritma dan pemrograman. Kita mulai dengan pemrograman. Mengapa perlu belajar programming? Belajar pemrograman memiliki banyak manfaat, terutama di era teknologi seperti sekarang. Beberapa alasan mengapa kamu perlu belajar programming antara lain memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi dan bagaimana hal-hal di sekitar kita bekerja, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan logika, memberikan kesempatan untuk berkembang dalam karir di bidang teknologi. Berikut cara belajar programming. Jika kamu tertarik untuk belajar pemrograman, ada beberapa langkah yang bisa kamu ikuti, yaitu pertama tentukan bahasa pemrograman yang ingin kamu pelajari. Lalu, cari sumber belajar yang baik, seperti buku, kursus online, atau tutorial video. Praktekkan pemrograman secara aktif dengan membuat proyek-proyek kecil. Jangan takut untuk mencoba dan membuat kesalahan, karena belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar pemrograman. Selanjutnya, Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak dan pemula. Dalam Scratch, pemrograman dilakukan dengan menyusun blok-blok perintah secara visual tanpa perlu mengetik kode. Sebelum kamu bisa menggunakan Scratch, pertama-tama kamu perlu membuat akun di situs resmi Scratch. Caranya sangat mudah, cukup ikuti langkah-langkah yang tertera di website tersebut. Universe Scratch adalah lingkungan pemrograman utama dalam Scratch. Di dalamnya, kamu bisa membuat proyek-proyek dengan menambahkan sprite, gambar atau karakter, mengatur skrip, urutan perintah, dan berinteraksi dengan sprite melalui blok-blok perintah. Kita masuk ke bagian B, eksplorasi fungsi dasar. Setelah kamu mengenal dasar-dasar penggunaan Scratch, sekarang saatnya untuk mulai eksplorasi fungsi dasar yang ada dalam Scratch, antara lain sprite dan background. Sprite adalah objek yang bisa bergerak di Universe Scratch, sedangkan background adalah latar belakang di mana sprite bergerak. Kamu bisa menambahkan sprite dan mengganti background sesuai keinginan. Yang kedua, block of code. Block of code adalah blok-blok perintah yang tersedia dalam Scratch. Kamu bisa menggabungkan blok-blok ini untuk membuat skrip yang berisi urutan perintah. Misalnya, kamu bisa mengatur sprite untuk bergerak, berbicara, atau berinteraksi dengan objek lain. Selanjutnya, kejadian dan kondisi. Dalam Scratch, kamu bisa mengatur kejadian dan kondisi tertentu agar sprite berperilaku sesuai yang kamu inginkan. Misalnya, kamu bisa membuat sprite bergerak saat tombol tertentu ditekan atau sprite berhenti saat bersentuhan dengan objek lain. Bagian C, robot manual. Selain Scratch, kamu juga bisa belajar pemrograman dengan menggunakan robot manual. Robot manual memungkinkan kamu untuk belajar dan memahami konsep dasar pemrograman melalui penggunaan algoritma. Mengenal robot manual. Robot manual adalah robot sederhana yang bisa diprogram dengan menggunakan algoritma. Kamu bisa mengatur pergerakan dan tindakan robot dengan memasukkan urutan perintah melalui papan kontrol atau komputer menggunakan algoritma. Dalam pemrograman robot manual, kamu perlu menggunakan algoritma yang terdiri dari urutan perintah yang jelas dan logis. Kamu bisa membuat algoritma sederhana, seperti membuat robot bergerak maju, berbelok, atau berhenti. Menjalankan algoritma. Setelah membuat algoritma, kamu bisa menjalankannya dengan mengatur perintah-perintah pada robot manual. Misalnya, kamu bisa memasukkan perintah maju selama 3 langkah, belok kanan, dan kemudian berhenti. Bab 8. Kita mulai dengan bagian A, pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan akses informasi. Melalui internet, kita dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Dulu, mencari informasi membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.
Kedua, peningkatan komunikasi. TIK memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Telepon seluler dan aplikasi pesan instan mempermudah kita dalam berhubungan dengan orang lain. Ketiga, peningkatan efisiensi kerja. Dengan adanya perangkat lunak dan sistem TIK, banyak proses kerja dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan kita untuk meningkatkan produktivitas. Meskipun TIK telah memberikan banyak manfaat, tetapi ada juga dampak negatif yang perlu kamu perhatikan. Meningkatnya penggunaan TIK telah menyebabkan adanya masalah seperti kecanduan internet, isolasi sosial, dan penyebaran informasi palsu. Kita perlu belajar menggunakan TIK dengan bijak. Selanjutnya, bagian B, kolaborasi di dunia maya. Dalam era digital ini, kolaborasi di dunia maya semakin memudahkan kita untuk bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi di dunia maya. Yang pertama, proyek kolaboratif. Melalui platform kolaboratif seperti Google Drive atau GitHub, kita dapat bekerja sama dengan orang lain dalam pengembangan proyek. Kedua, kolaborasi dalam pendidikan. Siswa dan guru dapat berkolaborasi melalui platform pembelajaran online dan berbagi sumber daya pendidikan. Ketiga, kolaborasi dalam seni dan budaya. Melalui media sosial dan platform kolaboratif, seniman dan budayawan dapat berbagi karya dan ide-ide dengan orang lain di seluruh dunia. Kolaborasi di dunia maya tak hanya memfasilitasi kerjasama, tetapi juga memperluas jaringan sosial kita. Bagian C, media sosial. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita saat ini. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan media sosial juga memiliki dampak baik dan buruk. Berikut adalah beberapa dampak penggunaan media sosial. Dampak yang pertama adalah konektivitas sosial. Media sosial memungkinkan kita berhubung dengan teman dan keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. 2. Paparan informasi. Melalui berita dan konten yang dibagikan di media sosial, kita dapat mengakses informasi secara cepat. Namun, kita juga perlu menyaring berita palsu. Ketiga, kemunduran mental dan isolasi sosial. Penggunaan yang berlebihan atau tidak sehat dari media sosial bisa menyebabkan masalah kesehatan mental dan isolasi sosial. Penting bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan membatasi penggunaan yang berlebihan. Selanjutnya, informasi pribadi dan hukum privasi. Penting bagi kamu untuk memahami pentingnya melindungi informasi pribadi dan hak privasi kamu. Berikut adalah beberapa konsep yang perlu kamu ketahui. Pertama, hukum privasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan TIK, perlindungan hukum privasi juga semakin penting. Setiap individu memiliki hak privasi dan perlu dilindungi dari penyalahgunaan informasi pribadi. Kedua, persetujuan yang diinformasikan. Persetujuan yang diinformasikan adalah konsep bahwa setiap individu harus memberikan persetujuan yang direncanakan dan diinformasikan sebelum data pribadi mereka dikumpulkan atau digunakan. Ini penting untuk menjaga hak privasi dan keamanan pribadi. Dalam rangka menjaga informasi pribadi dan hak privasi, kita perlu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kita di dunia maya dan memastikan bahwa kita mengikuti kebijakan privasi yang berlaku. Bab 9, praktika lintas bidang. Kita mulai dengan bagian A, pengembangan artefak komputasional. Pengembangan artefak komputasional adalah proses menciptakan objek atau alat yang menggunakan komputasi untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pelajaran praktikal lintas bidang informatika, kamu akan didorong untuk mengembangkan artefak komputasional dengan berbagai metode dan media yang menarik. Yang pertama adalah dengan starter Makey, bermain dengan alat. Makey adalah alat elektronik yang memungkinkan kamu untuk membuat interaksi antara dunia fisik dengan dunia digital. Dengan Makey, kamu dapat menghubungkan benda-benda sehari-hari seperti buah-buahan, tools piano, atau bahkan tubuhmu sendiri menjadi input untuk komputer. Dengan demikian, kamu dapat mengontrol permainan atau aplikasi secara kreatif dan interaktif.
Di dalam pelajaran praktikalitas bidang informatika, kamu akan diajak untuk bermain dengan meki-meki. Kamu dapat mencoba menghubungkan pisang ke meki-meki dan menggunakan pisang sebagai pengganti tools keyboard untuk mengetik atau memainkan permainan. Selain itu, kamu juga dapat mencoba menghubungkan benda-benda lain yang memiliki sifat konduktor seperti kertas aluminium. Keunggulan meki-meki adalah kemampuannya untuk memicu rasa ingin tahu dan kreativitas kamu. Kamu dapat bereksperimen dengan berbagai jenis benda dan menciptakan input yang unik. Melalui aktivitas ini, kamu akan belajar tentang konsep dasar sirkuit listrik, penghantar listrik, dan bagaimana kita bisa mengontrol perangkat komputer menggunakan benda-benda sehari-hari. Selanjutnya, pengembangan synthesizer dengan media air dan meki-meki. Selain bermain dengan benda-benda sehari-hari, kamu juga dapat mengembangkan artefak komputasional yang lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah pengembangan synthesizer dengan menggunakan media air dan meki-meki. Dalam praktika ini, kamu akan belajar tentang konsep dasar getaran suara dan cara menghasilkan suara melalui alat musik elektronik. Kamu dapat membuat synthesizer sederhana dengan mengisi wadah dengan air dan menempatkan elektroda meki-meki di dalamnya. Ketika kamu menyentuh air, meki-meki akan membaca sinyal dan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengenal seluk-beluk dunia musik dan eksperimen dengan suara-suara. Kamu dapat mengontrol pitch, volume, dan efek lainnya dengan menjelajahi berbagai faktor seperti volume air, jumlah sentuhan, atau ukuran wadah. Lebih dari itu, kamu juga akan belajar tentang konsep dasar sirkuit listrik, penghantar arus listrik, dan bagaimana kita dapat menghasilkan suara melalui getaran suara. Selanjutnya, bagian B, aktivitas unplug, bermain strategi. Tidak semua praktika lintas bidang informatika harus dilakukan dengan peralatan komputer. Beberapa aktivitas bisa dilakukan tanpa menggunakan alat elektronik dan komputer. Salah satu contohnya adalah bermain strategi. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk melatih kemampuanmu dalam merencanakan dan memecahkan masalah. Kamu akan diberikan tugas atau tantangan tertentu, dan kamu harus menggunakan pemikiran logis dan analisis untuk menemukan solusinya. Aktivitas ini melibatkan permodelan situasi dalam bentuk permainan atau simulasi, di mana kamu harus membuat keputusan yang cerdas dan memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Aktivitas bermain strategi ini tidak hanya akan melatih kemampuan pemecahan masalah, tetapi juga keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Kamu akan belajar cara berpikir dengan logika, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Aktivitas unplug seperti ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun teknologi memegang peranan penting dalam dunia komputasi, pemikiran dan kreativitas juga sangat berharga. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.